Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel pembelajaran psikologi bersama saya, Devina Andriani, dosen dan psikolog yang akan membantu Anda memahami alat tes psikologi yang sangat berpengaruh dalam bidang asesmen minat dan karir, yaitu tes Holland atau yang dikenal juga dengan Riasek model. Di video ini kita akan belajar bersama mulai dari landasan teori Holland, tujuan dan konteks penggunaannya, struktur dan karakteristik tes, interpretasi parsial hasil tes, serta kelebihan dan kelemahan dari tes Holland ini. Harapannya, setelah menonton video ini, teman-teman bisa lebih memahami bagaimana tes Holland digunakan dan juga tahu kapan serta untuk siapa tes ini sebaiknya dipergunakan. Jadi, siapkan catatan kalian dan mari kita mulai pembahasan pertama tentang landasan teori dari tes Holland. Tes Holland berakar pada teori person-environment fit atau kesesuaian individu dan lingkungan. Teori ini dikembangkan oleh Holland yang menjadi dasar dalam melahirkan berbagai banyak penelitian terkait dengan minat. Ciri kepribadian atau minat cenderung berkelompok menjadi sejumlah pola minat vokasi yang disebut dengan tipe. Untuk setiap tipe, terdapat lingkungan kerja yang paling sesuai dengan tipe tersebut. Teori person-environment fit dalam bidang vokasi menyatakan bahwa kesesuaian atau kecocokan antara atribut individu seseorang dengan atribut lingkungan menentukan tingkat kepuasan kerja dan kinerja. Dari teori ini kita bisa menyimpulkan bahwa seseorang akan lebih puas, produktif, dan stabil dalam pekerjaannya apabila ada kecocokan antara karakteristik kepribadian dan minatnya dengan lingkungan tempat dia bekerja atau tempat dia belajar. Dengan kata lain, karir bukan hanya soal kemampuan, tetapi tentang fit atau kesesuaian antara karakter pribadi dan di mana kita belajar atau bekerja. Sebagai contoh, individu yang kreatif dan ekspresif akan lebih berkembang di lingkungan yang memberikan ruang kebebasan berekspresi, seperti bidang seni atau desain, dibandingkan jika ia diminta untuk bekerja di tempat yang menuntut rutinitas dan aturan ketat. Dengan demikian, teori ini menjelaskan mengapa seseorang bisa merasa puas dan berprestasi tinggi di satu pekerjaan atau satu bidang, namun merasa tertekan di pekerjaan yang lain, karena tingkat kesesuaian antara dirinya dan lingkungannya berbeda. Konsep kesesuaian ini menjadi inti dari pemikiran Holland dan menjadi dasar lahirnya model Riasek yang akan kita bahas berikutnya. Holland meyakini bahwa minat pada karir merupakan cerminan kepribadian. Keunikan dari tes Holland ini terletak pada kemampuannya untuk menjelaskan diferensiasi kepribadian dan lingkungan dalam konteks minat vokasional secara bersamaan dengan menggunakan faktor yang sama. Holland Codes ini dikembangkan oleh Holland untuk mengklasifikasikan minat individu sehingga mereka dapat dicocokkan dengan pilihan karir yang tepat. Sistem ini dikenal sebagai sistem Riasek, yaitu realistic, investigative, artistic, social, enterprising, dan konvensional. Holland menyusun 6 tipe ini dalam bentuk heksagon, seperti yang ada pada gambar sebelah kanan ini, untuk menggambarkan hubungan kedekatan antar tipe. Sebenarnya banyak model teori lain yang ada terkait dengan minat, di samping dari Holland. Tapi, model-model baru cenderung memperbaiki, memperluas, atau mengembangkan model Holland daripada mengusulkan struktur minat yang benar-benar baru. Inti dari teori Holland adalah individu cenderung mencari lingkungan di mana mereka nyaman dan dapat menggunakan keterampilan dan kemampuan mereka untuk mengekspresikan nilai dan sikap mereka. Individu memilih untuk bekerja di lingkungan yang mirip dengan minatnya dan akan lebih mungkin berhasil dan puas dengan pekerjaannya. Dengan minat dan karakteristik yang sama, bekerja menciptakan lingkungan kerja yang sesuai dengan tipenya. Nah, tingkat kesesuaian atau kecocokan antara karakteristik individu dengan lingkungannya berpengaruh terhadap pilihan karir, kinerja, serta kepuasan kerja. Misalnya nih, individu tipe artistik lebih mungkin berhasil dan puas jika memilih pekerjaan yang memiliki lingkungan artistik, seperti memilih menjadi guru tari atau mungkin jadi penyanyi dalam band gitu ya. Yaitu lingkungan yang memang didominasi oleh orang yang juganya tipe artistik.
Nah, di mana ketika mereka bersama dalam suatu pekerjaan akan menciptakan lingkungan kerja yang artistik juga, sehingga menghargai pemikiran dan perilaku kreatif mereka. Tujuan dan penggunaan tes Holland di sini antara lain adalah untuk mengidentifikasi minat dan kecenderungan karir individu sebagai alat bantu dalam konseling karir baik di sekolah maupun perguruan tinggi, untuk meningkatkan pemahaman diri atau self-understanding agar seorang dapat menentukan arah karir yang sesuai, dan dalam konteks organisasi biasanya tes ini digunakan dalam proses rekrutmen, seleksi, dan penempatan kerja agar individu ditempatkan di posisi yang sesuai dengan minat dan kepribadiannya. Dengan demikian, tes Holland tidak hanya relevan di bidang pendidikan, tapi juga menjadi alat penting dalam psikologi industri dan organisasi. Tes Holland terdiri dari 216 item yang dijawab responden dengan pilihan ya atau tidak, di mana di sini pada setiap bagiannya mengungkap hal yang berbeda. Pada bagian pertama menunjukkan serangkaian pernyataan tentang aktivitas yang disukai. Bagian kedua, pernyataan tentang aktivitas yang dapat dilakukan dengan baik. Sedangkan pada bagian 3, pernyataan tentang profesi yang diminati. Sedangkan pada bagian keempat, responden diminta untuk membuat penilaian terhadap kemampuan dirinya dibandingkan dengan orang sebayanya, dengan menggunakan skor 1-7 di mana responden diminta untuk melingkari dari angka tersebut. Dari hasil tersebut diperolehlah skor tertinggi yang membentuk kode 3 huruf dan mencerminkan kombinasi 3 tipe kepribadian dominan. Untuk gambaran dari setiap kode bisa langsung aja ya dilihat pada tabel berikut, di mana juga termasuk penjelasan keterampilan dari setiap kode minat serta contoh pekerjaan yang sesuai. Bisa di-pause aja untuk videonya sehingga bisa dibaca dengan lebih seksama. Kode 3 huruf tadi menggambarkan urutan dominasi kepribadian, di mana huruf pertama menunjukkan tipe dominan, huruf kedua menunjukkan tipe pendukung, dan huruf ketiga adalah pelengkap. Misalnya nih, seseorang dengan kode ISA atau investigatif, social, artistic berarti cenderung analytical, suka membantu, dan juga orangnya kreatif. Sementara kalau kode ECR, enterprising, konvensional, realistik menunjukkan karakter orang yang suka memimpin dan terorganisir serta praktis. Ada 2 hal yang perlu dipahami terkait dengan interpretasi ini. Ada yang namanya konsistensi, di mana semakin berdekatan kode dalam heksagon, semakin konsisten dan stabil kecenderungan karirnya. Dan itu menjadi individu lebih mudah menemukan kesesuaian antara diri dengan lingkungan kerjanya ketika mereka juga memiliki konsistensi yang tinggi. Sedangkan untuk diferensiasi, semakin besar selisih antara skor tertinggi dan terendah dari skor yang didapatkan ya, menjadi semakin jelas nih preferensi minat individu. Misal nih, pada kode pertama, R-nya mendapatkan skornya itu 80, sedangkan yang pada kedua mendapatkan I, skornya 30. Itu cenderung selisihnya cukup besar, sehingga menunjukkan bahwa dia memiliki preferensi minat individu yang sangat jelas. Nah, kombinasi antara konsistensi dan juga diferensiasi ini akan membantu memahami tingkat kejelasan dan kestabilan minat seseorang. Tes Holland paling sering digunakan dalam 2 konteks utama, yaitu untuk pendidikan dan juga untuk industri dan organisasi. Kalau di pendidikan biasanya membantu siswa dan mahasiswa menentukan arah pengembangan diri, pemilihan jurusan, hingga perencanaan karir yang realistis. Misalnya nih, hasil tes dapat digunakan untuk pertimbangan saat memilih jurusan SMA, SMK, atau program studi kuliah. Kalau untuk di industri dan organisasi biasanya digunakan sebagai bagian dari proses fit analysis atau mencocokkan karakteristik individu dengan tuntutan pekerjaannya. Dengan penempatan yang sesuai, diharapkan produktivitas dan kepuasan kerja meningkat secara signifikan. Namun begitu, setiap alat tes selalu ada kelebihan dan kelemahannya. Antara lain, kalau untuk kelebihan dari tes Holland, dia telah didukung oleh teori dan riset empiris yang kuat. Aplikasinya juga luas dalam pendidikan, karir, dan organisasi, mudah digunakan dan diinterpretasikan, dan juga memberikan panduan praktis dalam nanti konseling karir. Namun, kelemahannya adalah jumlah itemnya cukup banyak sehingga dapat membuat peserta lelah atau letih dan tidak fokus saat mengerjakan.
Selain itu, tidak semua pekerjaan dapat dikategorisasikan ke dalam satu tipe riasek. Beberapa pekerjaan memiliki kompleksitas aktivitas lintas kategori, sehingga kesesuaian sulit diukur secara murni, apalagi untuk pekerjaan-pekerjaan modern saat ini. Sebagai contoh, seorang dosen psikologi memiliki karakteristik investigatif dan sosial. Itu adalah ciri khas atau tipe dalam bidang dosen psikologi, pekerjaan dosen psikologi. Namun, dalam prakteknya, ternyata dosen psikologi tidak hanya melakukan investigatif atau penelitian dan juga membantu mahasiswa dalam menimba ilmu, tapi juga melakukan pekerjaan administratif yang cenderung lebih cocok untuk tipe konvensional dan kadang malah untuk pekerjaan-pekerjaan manajerial ketika harus misalnya untuk bikin project atau malah untuk menjadi pemimpin project. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pekerjaan di dunia nyata seringkali merupakan kombinasi lintas tipe riasek dan bukan satu tipe tunggal aja. Nah, dari sini gitu ya kita dapat menyimpulkan bahwa sebenarnya tes riasek atau Holland merupakan salah satu instrumen yang paling berpengaruh dalam asesmen minat karir. Namun, di sini tes ini tidak sempurna ya, tetap menjadi ada kekurangan di sananya. Tapi dia masih cukup dan masih mampu untuk menentukan minat seseorang untuk memahami minat mereka, merencanakan karir mereka, dan juga untuk mencapai kepuasan yang lebih tinggi. Pemahaman ini menjadi dasar untuk melakukan asesmen karir baik dalam konteks pendidikan maupun konteks industri. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jika ada pertanyaan bisa langsung aja untuk komen di bawah video ini, atau untuk mahasiswa saya bisa langsung bertanya pada media pembelajaran kita biasanya. Sampai jumpa dan tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.